Pernahkah Anda terpikir untuk menggunakan bir untuk berbelanja? Di Serbia, negara aneh di Eropa Tengah, hal itu benar-benar terjadi. Tempat ini memiliki festival terompet yang riuh, keju yang terbuat dari susu keledai, minuman keras yang dicampur ular, dan bahkan pemandangan aneh. Seluruh keluarga berlutut mengelilingi sepotong roti seolah itu bagian dari ritual suci. Bersiaplah untuk menemukan hal-hal paling tak terduga, dari budaya yang unik hingga keindahan memukau yang membuat dunia berhenti dan terpana. Kota paling bising di dunia? Mereka bilang jika Anda sedang tidur nyenyak di sebuah desa kecil di Serbia pada bulan Agustus dan tiba-tiba terbangun oleh ratusan orang, berteriak diiringi ledakan terompet liar, jangan panik. Anda bukan sedang mimpi buruk. Anda baru saja tiba di festival paling gila di Balkan, Festival Terompet Guča. Guča, kota kecil yang tersembunyi di antara perbukitan hijau Serbia, berubah menjadi badai suara setahun sekali. Saat festival dimulai, semua aturan tentang ketenangan dibuang ke luar jendela. Musik bergema siang dan malam. Ledakan terompet mengoyak pedesaan yang biasanya tenang. Tarian tradisional memenuhi jalanan. Dan di tengah kegilaan itu, orang-orang berteriak, bukan karena marah, tetapi karena kegembiraan murni. Di tengah lautan manusia yang membara itu, para pemain terompet dari seluruh Serbia berkumpul untuk bertarung demi hadiah utama, terompet emas, Zlatna Truba, kebanggaan setiap kelompok musik rakyat Balkan. Dengan segelas rakija yang kuat, brandy plum tradisional Serbia, Anda akan melihat pria tinggi bernyanyi dengan penuh semangat, nenek-nenek menari seperti gadis muda, dan pengunjung dari AS, Jepang, Rusia, Turki, semua melebur dalam lautan musik yang tiada akhir. Tak ada yang asing, tak ada yang diam. Orang-orang bercanda bahwa ini adalah kontes teriakan internasional, bukan karena ada hadiahnya, tetapi karena tak ada yang bisa diam. Sorakan, tepuk tangan, tawa, dan ratusan terompet menciptakan simfoni yang liar, kacau, dan memukau. Inilah jiwa Balkan. Guča bukan untuk pecinta keheningan. Guča adalah rumah kebebasan, di mana musik bukan hanya didengar, tetapi dijalani. Keju susu keledai, hidangan mewah bernilai jutaan dari Serbia. Di Serbia, ada keju yang harganya sangat mahal. Hanya beberapa irisan saja bisa sebanding dengan harga iPhone baru. Dan apa yang membuatnya istimewa? Keju ini dibuat dari susu keledai. Mungkin terdengar seperti lelucon dari restoran mewah eksentrik, tapi Pule, nama keju ini, adalah kebanggaan kuliner sejati Serbia. Terletak di cagar alam Zasavica, tempat di mana alam masih mempertahankan pesona liarnya. Ada sebuah peternakan unik, satu-satunya produsen keju termahal di dunia, dibuat sepenuhnya dari susu keledai Balkan langka. Untuk membuat 1 kilogram pule, dibutuhkan 25 liter susu keledai. Jumlah besar, mengingat hewan ini hanya menghasilkan susu dalam kondisi yang sangat ketat. Tidak semua keledai cukup kuat, menghasilkan cukup susu, atau memenuhi kualitas untuk produksi keju. Memerah susu keledai tidaklah mudah. Mereka sangat sensitif terhadap lingkungan dan emosinya. Butuh semacam terapi emosional setiap hari. Maria, salah satu perawat di Zasavica, menceritakan bahwa beberapa keledai harus dipijat, dinyanyikan lagu, dan dijaga agar bebas dari stres agar mau bekerja sama. Ia tertawa. Mereka seperti seniman. Kalau suasana hatinya tidak bagus, setetes pun tak akan keluar. Karena kelangkaannya dan usaha teliti di baliknya, pule dihargai lebih dari 1.000 euro per kilogram. Bukan untuk masyarakat umum, tapi untuk mereka yang benar-benar ingin mencicipi esensi murni alam dalam irisan keju putih gading yang halus dan penuh rasa. Tak ada duanya di dunia. Hari ini, selain menjadi makanan mewah bagi kaum elit, pule dilihat sebagai simbol budaya unik Serbia. Tempat manusia dan alam menyatu dalam setiap tetes susu, setiap balok keju, dan setiap cerita yang belum terungkap. Bir pernah jadi mata uang di Serbia? Di sebuah desa di Serbia, seorang pria masuk ke pasar, meletakkan 2 botol bir di meja, dan pulang dengan sekantong sayuran dan beberapa sosis. Tak ada uang koin yang digunakan. Awalnya terdengar seperti lelucon atau momen lucu di festival bir. Tapi tidak,
Ini adalah kenyataan pahit di Serbia pada tahun 90-90-an, saat negara itu terpuruk dalam krisis ekonomi pasca perang. Uang kehilangan nilainya sampai tidak berharga. Di banyak daerah pedesaan, sistem keuangan praktis runtuh. Dan ketika dinar tak bisa membeli sepotong roti pun, orang-orang beralih pada apa yang mereka miliki. Sosis asap, rakija dari plum, bir buatan rumah, dan hasil pertanian. Barang-barang sehari-hari ini tiba-tiba menjadi mata uang yang membantu komunitas bertahan hidup. Milan, seorang petani tua dari desa Gorji Milanovac, mengenang. Saya bahkan tak ingat kapan terakhir pakai uang sungguhan. Dulu, kalau kamu bikin bir, bawa ke pasar. Kalau pelihara babi, bikin sosis. Kami berdagang untuk hidup, bukan cari untung. Dan begitulah, pasar desa menjadi kelahiran kembali sistem dagang kuno, barter. Tapi kali ini bukan sekadar ekonomi. Ini tentang budaya, kenangan, dan kepercayaan antar manusia. Hari ini, meski Serbia telah kembali ke kehidupan modern, tradisi ini masih diam-diam hidup di beberapa pasar rakyat. Bukan karena kebutuhan, tapi sebagai kenangan. Masa ketika satu botol bir bisa membeli hidup dan koneksi antar manusia. Hai kamu, nonton dari kota mana? Kami ingin tahu dari mana kamu berasal. Tinggalkan komentar supaya kami tahu, kami tidak sendiri. Gesto kecil ini memberi semangat besar buat kami untuk terus bikin video. Terima kasih, kami sayang kalian. Roti Slava, roti paling sakral di Serbia. Di Serbia, ada roti yang tidak dimakan langsung setelah matang. Alih-alih disajikan di meja, roti ini diletakkan di altar, di samping lilin menyala dan anggur merah. Seluruh keluarga berlutut mengelilingi roti itu, berdoa dalam diam. Karena ini bukan sekadar roti, ini simbol suci leluhur. Orang Serbia menyebut ritual ini Slava, tradisi ortodoks kuno, di mana setiap keluarga mendedikasikan satu hari dalam setahun untuk menghormati santo pelindung mereka. Tak perlu pesta besar, hanya satu roti Slava bundar, Slavski kolač, cukup untuk menghubungkan manusia dengan akar mereka. Roti Slava tidak dibuat secara sembarangan. Setiap langkah menguleni dilakukan dengan hormat dan khidmat. Di permukaan roti terukir salib, huruf Sirilik, motif gandum, dan karangan bunga laurel. Tiap simbol mencerminkan iman, kehidupan, dan perlindungan leluhur. Petar, 73 tahun, dari desa Topola, berbagi cerita. Waktu saya berumur 12 tahun, nenek saya mengajari membuat roti Slava. Dia berkata, "Kamu tidak hanya membuat roti, kamu sedang menjaga jiwa keluarga kita." Sejak itu, saya selalu membuatnya, tak pernah absen sekalipun. Di hari Slava, seorang imam datang ke rumah untuk memberkati roti, memimpin doa, dan mendoakan keluarga. Hanya setelah itu roti dipotong dan dibagi, bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk mengingatkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita warisi dari masa lalu. Slava tidak meriah seperti festival di alun-alun kota. Tak ada kembang api, spanduk, atau keramaian. Tapi ia menyampaikan sesuatu yang lebih abadi, rasa keluarga, akar, dan kesinambungan antar generasi. Bagi orang Serbia, roti Slava adalah jiwa yang hidup, bernapas di dapur, menggema dalam ingatan, dan abadi di hati anak-anak, tak peduli sejauh apa mereka pergi. Biara yang menggantung di langit, tempat persembunyian saat perang. Tampak seperti fata morgana, biara Ostrog muncul putih bersih, menempel di tebing curam seolah tumbuh dari gunung itu sendiri. Terletak di punggung batu kapur dekat perbatasan Serbia-Montenegro, Ostrog bukan sekadar keajaiban arsitektur. Ini adalah simbol suci tempat iman bertemu sejarah yang penuh gejolak. Dibangun pada abad ke-17 oleh Santo Basil dari Ostrog, dihormati oleh komunitas Ortodoks dan Katolik, biara ini pernah menjadi tempat perlindungan bagi banyak jiwa di masa-masa gelap. Selama Perang Dunia Kedua, saat pasukan Nazi menyapu Balkan, Ostrog menjadi kotak hitam, rahasia, menyembunyikan pejuang perlawanan, biarawan, dan warga sipil yang melarikan diri. Lorong-lorong sempit dan ruangan yang dipahat dalam batu melindungi mereka dari kematian, dan banyak yang percaya hanya keajaiban yang membuat mereka tetap hidup. Veljko, yang pertama kali berkunjung pada usia 8 tahun, mengenang. Kami mendaki gunung dalam gelap. Ibu memelukku erat, berdoa saat kami berjalan. Ketika biara terlihat bercahaya, ibu menangis, itulah cahaya kehidupan.
Hari ini, Ostrog bukan hanya tempat ziarah, tapi simbol harapan dan ketangguhan. Orang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk mendengar batu-batu itu berbicara tentang iman, perang, dan hidup yang dilindungi dalam bayang-bayang, tapi tak pernah dilupakan. Ostrog berdiri, tinggi dan sunyi, seperti jejak ilahi yang menghubungkan langit ke bumi, hidup ke keyakinan, melampaui batas kata-kata. Turbofolk, genre musik paling kontroversial dari Serbia. Ada genre yang dulu disebut rasa malu Eropa. Tapi di Serbia musik ini membuat kerumunan liar di bar. Semua menari di pesta pernikahan dan meneteskan air mata lewat melodi kampung halaman yang melankolis. Namanya Turbofolk. Lahir di akhir abad ke-20, saat kekacauan pecahnya Yugoslavia, Turbofolk berbeda dari musik Eropa lainnya. Genre ini menggabungkan musik rakyat Balkan, ritme drum tradisional, dan ketukan elektronik, techno, synth, dan kadang bahkan hip-hop. Separuhnya jiwa etnik, separuh lagi pemberontakan liar di bawah cahaya neon. Penggemarnya berkata, "Inilah Serbia, teriakan kami, tawa kami, hati kami yang patah dan bangkit kembali." Para pengkritik mengecam, "Ini sampah musik, identitas komersial terburuk." Para analis budaya pernah menyebut Turbofolk sebagai kemerosotan moral pasca perang. Saluran bising bagi masyarakat yang terlalu rusak untuk mengekspresikan emosi dengan cara lain. Namun meski ditolak, Turbofolk terus berjaya. Genre ini bergema di mana-mana. Bar penuh sesak di Beograd, pesta desa, dan video YouTube dengan jutaan penonton. Suara seperti Ceca, Jelena Karleuša, dan Dara Bubamara bukan hanya penyanyi. Mereka adalah ikon, gaya hidup, dan diva asli Serbia. Bahkan mode ikut terbawa, gaun ketat, sepatu hak tinggi, rambut platinum, setelan berkilau, dan tatapan tajam. Gaya ini tak hanya menguasai panggung tapi juga feed Instagram anak muda. Ini adalah tabrakan akar rakyat dan budaya pop. Tak pernah diajarkan secara resmi, tapi diikuti secara luas. Jadi, apa sebenarnya Turbofolk? Identitas, tren, atau nada yang salah di zaman modern? Jawabannya ada di telingamu. Tapi satu hal pasti, untuk benar-benar merasakan Serbia, bukan dari peta tapi dengan jiwamu. Kamu perlu mendengar Turbofolk setidaknya sekali, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Tradisi pecah piring di pernikahan Serbia, sial atau berkah? Di tengah pernikahan Serbia yang meriah, bunyi keras terdengar saat sebuah piring putih pecah di kaki pengantin pria. Tak seorang pun marah, sebaliknya semua bersorak dan bertepuk tangan. Di negara Balkan ini, memecahkan piring bukan pertanda sial, tapi cara menyambut keberuntungan. Pernikahan Serbia adalah simfoni musik, minuman keras, dan tradisi unik. Ritual pecah piring dipandang sebagai jimat untuk mengusir roh jahat dan menyambut awal cerah bagi pengantin baru. Stana, ibu pengantin wanita dari Nis, mengenang. "Aku memecahkan satu nampan penuh piring di pernikahan putriku. Orang luar mengira aku marah, padahal sebenarnya aku berharap keberuntungan turun ke rumah kami seperti pecahan itu." Bunyi pecahnya piring bukan hanya sinyal untuk memulai pesta. Ia menghidupkan acara dengan tarian tradisional dan tembakan rakija yang melimpah. Di beberapa wilayah, jumlah pecahan melambangkan tahun-tahun kebahagiaan pertama. Semakin keras pecahannya, semakin kuat harapannya. Meski pecah, tidak sia-sia. Meski keras, tidak merusak. Tradisi pecah piring di pernikahan Serbia adalah harapan mendalam dan penuh kegembiraan. Untuk pernikahan yang dipenuhi keberuntungan, cinta, dan tawa. Serbia hari ini bangkit dari luka masa lalu. Di Serbia, tidak aneh jika seorang wanita berusia 33 tahun belum menikah, sedang kuliah S2 dan tinggal sendiri di apartemen kecil di Beograd. Dia tidak dipandang sebagai sisa, tapi sebagai seseorang yang menjalani ritme modern Serbia. Budaya Serbia saat ini bergerak antara dua dunia, tradisi keluarga Balkan lama dan bangkitnya generasi muda yang mandiri dan haus penemuan. Anak muda Serbia kini lebih mengutamakan pendidikan, pengalaman, dan membangun karier sebelum memikirkan pernikahan. Banyak yang menikah dan memulai keluarga setelah usia 30, tren yang jelas dalam beberapa tahun terakhir. Perempuan di Serbia kini semakin mengambil peran utama di masyarakat.
Hampir setengah tenaga kerja adalah perempuan dari kantor, rumah sakit, sekolah, hingga sektor teknologi dan keuangan. Banyak yang kini memilih kemandirian finansial dan emosional, menjauh dari peran tradisional generasi sebelumnya. Gambaran ibu rumah tangga penuh waktu perlahan bergeser ke sosok perempuan mandiri, bekerja, belajar, dan mengejar hasratnya secara bersamaan. Namun di balik transformasi ini, Serbia masih menyimpan lapisan kenangan yang rapuh. Topik politik, terutama yang terkait Kosovo, Bosnia, atau masa pasca Yugoslavia, tetap menjadi luka yang menyakitkan bagi banyak orang. Meski generasi muda lebih terbuka, diskusi tentang perang dan konflik etnis masih membangkitkan emosi yang dalam. Marko, seorang desainer berusia 29 tahun dari Novi Sad, berbagi, "Kami tidak mengalami perang, tapi kami tumbuh dalam bayangannya. Dalam cerita orang tua kami, berita dan keheningan aneh setiap kali seseorang menyebut Bosnia." Serbia modern adalah harmoni kompleks antara yang baru dan yang dikenang. Tempat di mana anak muda bermimpi, perempuan bangkit, dan seluruh masyarakat belajar menyembuhkan, dari retakan sejarah hingga keinginan sederhana untuk hidup dengan tulus. Tinggal di Serbia, benarkah aman seperti yang dikatakan? Di dunia yang penuh ketidakpastian, ada ibu kota Eropa di mana Anda bisa berjalan di jalanan berbatu tengah malam tanpa harus menoleh ke belakang. Tak ada sirena, tak ada lampu berkedip. Itulah Beograd, ibu kota Serbia, dan salah satu kota paling aman di Eropa. Meski berada di persimpangan sejarah yang bergolak, Beograd masa kini terasa tenang dan damai. Tingkat kejahatannya begitu rendah hingga petugas patroli jarang terlihat. Yang ada, Anda akan menemukan warga lokal menikmati kopi di luar, mengobrol dengan suara keras, atau bermain catur di taman. Bukan hanya damai, orang Serbia dikenal karena kehangatan dan keramah tamahannya. Mereka dengan senang hati akan membantu turis yang tersesat, mengundang Anda makan, atau berbagi cerita sehari-hari. Cukup hindari topik sensitif seperti politik, etnisitas, atau perang, dan suasana ramah itu akan terpancar di setiap senyuman, yang membuat perjalanan ke sini semakin menyenangkan. Bahasa bukan penghalang. Meski bahasa resmi adalah Serbia, generasi mudanya fasih berbahasa Inggris. Di antara mereka yang berusia di bawah 40, sekitar 8 dari 10 dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Dari pelayan kafe, sopir taksi, hingga orang asing yang Anda temui di alun-alun. Itu membuatnya mudah untuk mengobrol, bertanya arah, atau bahkan berteman baru dalam hitungan menit. Ana, seorang mahasiswa pariwisata di Beograd, berbagi, "Kami belajar bahasa Inggris sejak kecil dan menonton acara tanpa dubbing. Anak muda di sini senang bicara dengan orang asing. Itu cara kami belajar dan terhubung." Serbia bukan negara yang mencolok atau gaduh, tapi dengan kedamaian, keramahan, dan keterbukaannya, negara ini diam-diam menjadi salah satu destinasi yang paling disukai, tempat untuk dijelajahi dengan hati, melalui bahasa universal, kebaikan. Serbia, bangsa lembut di mana bahasa Inggris mengalir alami. Hello, di Serbia mungkin zdravo, tapi jangan kaget jika seseorang membalas dalam bahasa Inggris, lebih jelas dari pemandu wisata profesional. Serbia memiliki tingkat kefasihan bahasa Inggris tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 40. Dari kedai kopi di Beograd hingga toko sudut di Novi Sad, Anda akan mudah menemukan anak muda berbicara dengan percaya diri kepada pengunjung asing, tanpa canggung, tanpa ragu, bahkan seringkali memulai percakapan. Menurut survei komunitas pelancong informal, sekitar 8 dari 10 anak muda Serbia dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Sebagian karena mereka belajar sejak dini, dan sebagian karena acara asing tidak didubbing, jadi mereka tumbuh dengan TV Amerika dan Inggris, menyerap kosakata, pelafalan, dan budaya secara alami. Jelena, mahasiswa komunikasi di Beograd, berbagi, "Kami tidak belajar bahasa Inggris hanya untuk lulus ujian. Kami menggunakannya. Kami menonton Netflix, main game, baca Reddit, dan ngobrol dengan teman internasional setiap hari." Keterbukaan ini membuat pelancong mudah merasa seperti di rumah. Tak perlu buru-buru belajar bahasa Serbia, tak perlu takut salah langkah budaya. Anda bisa bertanya arah, memesan makanan, berbicara tentang musik Balkan, atau bahkan berdiskusi soal sejarah Yugoslavia. Semuanya dalam bahasa Inggris.
Menjelajahi Serbia, 10 hal aneh dan mengejutkan yang mungkin tak Anda percaya. Itu nyata, Serbia tidak hanya mengejutkan Anda. Negara ini menantang cara Anda melihat Eropa yang selama ini Anda kenal. Video ini hanya untuk eksplorasi budaya dan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan pandangan politik atau agama apapun. Jika perjalanan ini menarik bagi Anda, jangan lupa subscribe dan teruslah menemukan keajaiban tersembunyi dunia bersama kami.